Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Kirom dari jurusan Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Sejarah perkembangan komputer dibagi dalam dua tahap, yaitu 1. Sebelum tahun 1940 dan 2. Setelah tahun 1940. Sebelum tahun 1940. Contoh alat pengolahan data. 1. Abacus. Prinsip kerja yaitu melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. 2. Kalkulator roda numerik. Ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1692. Prinsip kerja yaitu 1. Menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. 2. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. 3. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. 3. Kalkulator roda numerik 2. Ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. 4. Kalkulator mekanik yang ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Prinsip kerja yaitu melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah tahun 1940, sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi atau 5 tahap. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dan menyimpan data baik berupa teks, visual, ataupun audio, serta membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Sejarah komputer dibagi menjadi 5 generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Generasi komputer generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu 1. Komponen elektroniknya dari tabung hampa atau vacuum tube. 2. Program dibuat dalam bahasa mesin atau machine language yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Komputer generasi pertama berawal dari tahun 1942 hingga tahun 1959. Sifat-sifat komputer generasi pertama. 1. Ukurannya besar dan memerlukan tempat yang sangat luas. 2. Memerlukan banyak pendingin atau AC karena banyak mengeluarkan panas. 3. Prosesnya relatif lambat. 4. Kapasitas untuk menyimpan data kecil. Pabrik yang memproduksi yaitu Univac, IBM, Burroughs, Honeywell. Contoh mesin: ENIAC Mark II, EDSAC Mark III, Univac 1 dan 2, IBM 650, dan EDVAC. Nah, ini adalah gambar komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini muncul pada era 1960-an. Dan dulu komputer ini banyak digunakan di berbagai perusahaan khususnya dalam bidang bisnis. Ukurannya lebih kecil ketimbang komputer generasi pertama, yaitu kira-kira seukuran lemari saja. Pada era ini juga manusia telah mengenal printer, memori, disket, ataupun sistem operasi. Ciri-ciri komputer generasi kedua. 1. Komponen elektroniknya dari transistor. 2. Program dibuat dengan assembly language, common business oriented language atau COBOL, dan formula translator atau Fortran dan Algol. Sifat-sifat komputer generasi kedua yaitu 1. Ukurannya relatif kecil. 2. Tidak banyak mengeluarkan panas. 3. Telah mengenal magnetic tape dan magnetic disk untuk menyimpan data. 4. Mulai mengenal teleprocessing atau time sharing yang memungkinkan beberapa user dapat memakai komputer secara bersama-sama. Yang kelima, proses relatif lebih cepat. Kapasitas untuk menyimpan data semakin besar. Pabrik yang memproduksi antara lain Univac,
IBM, Burroughs, Honeywell, CDC atau Control Data Corporation, dan NCR. Contoh mesin yaitu IBM, antara lain IBM 1620, IBM 1401, IBM 7070, IBM 7080, IBM 7094. Unifex 3, CDC 6600 Super, dan CDC 7600, Burroughs 5500, Honeywell 400, PDB 1 dan 5. Berikut adalah gambar komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 sampai 1971-an. Jackie Blee, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC, Integrated Circuit, di tahun 1958. Hal ini merupakan sebuah inovasi yang dapat mendongkrak munculnya komputer generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. 1. Komponen elektroniknya dari Integrated Circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau chip. 2. Program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau High Level Language, yaitu BASIC, Fortran, dan COBOL. 3. Sudah menerapkan konsep multiprocessing dan dapat menjalankan program lebih dari satu multiprogramming dalam waktu yang bersamaan. 4. Dapat berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data seperti telepon dengan komputer. Sifat-sifat komputer generasi ketiga. 1. Ukurannya lebih kecil dari komputer generasi kedua. 2. Mulai mengenal multiprogramming dan multiprocessing. 3. Adanya integrasi antara software dan hardware dalam sistem operasi. 4. Prosesnya sangat cepat. Kapasitas untuk menyimpan data lebih besar. Pabrik yang memproduksi antara lain IBM, Burroughs, Honeywell, dan NCR. Contoh mesin IBM S360, Unifex 1108, PDP 8 dan 11, Honeywell 200, RCA, Spectra 70. Pada era ini juga mulai digunakannya sistem operasi atau operating system yang memungkinkan si mesin menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Sistem operasi komputer pada generasi ketiga adalah Unix dan Windows. Berikut adalah gambar komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat. Ciri-ciri komputer generasi keempat. 1. Komponen elektroniknya dari miniaturisasi yang disebut LSI dan mulai memperkenalkan VLSI atau Very Large Scale Integration yang merupakan paduan dari IC dengan kapasitas rangkaian dapat mencapai 100.000 komponen tiap chip. 2. Mulai dikembangkan suatu jaringan komputer lokal yang menggunakan ARPANET atau Attack Resource Computing Network. 3. Program yang dibuat dengan bahasa BASIC, Fortran, COBOL, dan Pascal. Sifat-sifatnya. 1. Ukurannya lebih kecil. 2. Sudah menerapkan multiprogramming dan multiprocessing. 3. Mengenal Database Management System DBMS. Pabrik yang memproduksi antara lain IBM, Burroughs, Honeywell, Intel. Contoh mesin IBM, IBM S34, IBM S36, IBM PC atau AT, dan XT, IBM PS2, Honeywell 700, Burroughs 600, Cray 1, Cyber, PC Apple 2, Commodore PC, Intel i386 sampai dengan Intel Pentium 1, 2, 3, 4, Dual Core, Core 2, dan Quad Core. Ini adalah gambar komputer generasi 4. Komputer generasi 5. Komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan pemakaiannya belum banyak. Pengembangan komputer generasi ini dipelopori oleh negara Jepang.
Komponen elektroniknya menggunakan bentuk paling baru dari chip VLSI, program yang dibuat dalam bahasa Prolog atau Programming Logic dan Lisp atau Lisp Processor. Komputer generasi kelima difokuskan kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Sifat-sifatnya antara lain: 1. Dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri. 2. Dapat menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. 3. Dapat membuat pertimbangan-pertimbangan logis. 4. Dapat mendengar kata perintah yang diucapkan serta melaksanakannya. 5. Dapat memilih setumpuk fakta serta menggunakan fakta yang diperlukan. 6. Dapat mengolah gambar-gambar dan grafik dengan cara yang sama dengan mengolah kata, misalnya dapat melihat serta mengerti sebuah foto. Berikut adalah gambar komputer generasi kelima. Sistem komputer. Pengertiannya adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu. Misalnya, menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi yang telah diinstruksikan oleh pengguna atau brainware. Komponen sistem komputer. Secara umum, komponen pada sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hardware atau perangkat keras, 2. Software atau perangkat lunak, 3. Brainware. Ketiga komponen tersebut masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam mengolah sebuah informasi data. Mereka dituntut harus bekerja beriringan, dan apabila salah satu dari komponen tersebut hilang, maka sistem komputer tidak akan mampu bekerja sebagaimana mestinya. Komponen komputer. Komponen komputer adalah semua piranti elektronik yang terdapat di dalam sebuah komputer. Berikut adalah contoh dari komponen komputer, antara lain: 1. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. 2. Prosesor berfungsi untuk melakukan perhitungan maupun eksekusi atas perintah yang kita berikan. 3. RAM berfungsi menyimpan sementara semua data dari seluruh program hasil olahan komponen komputer yang sedang berjalan. 4. VGA card atau Video Graphics Accelerator merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan sangat penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa alias blank. Yang keenam, CD-ROM adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik atau optical disk yang dapat menyimpan data. Yang keenam, hard disk drive berfungsi sebagai menyimpan data secara permanen, terutama sebagai penyimpanan sistem operasi, dan bisa kita akses kapan saja kita mau. Fungsi komputer dalam bisnis. Contohnya, Gojek. Gojek adalah aplikasi yang membantu Anda untuk memesan transportasi motor yang biasa orang Indonesia sebut ojek. Gojek Business modern sebenarnya hampir sama dengan platform pemesanan transportasi kendaraan lainnya, seperti Grab dan Uber, di mana pengguna dapat memesan transportasi kendaraan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua adalah Internet Banking, layanan perbankan yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti mobile banking, SMS banking, dan telepon banking untuk melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Fungsi komputer dalam bidang pendidikan. 1. Sebagai mencari bahan informasi. Dengan adanya komputer, setiap orang menjadi sangat mudah untuk mencari bahan informasi dalam bidang pendidikan.
mencari referensi dari berbagai sumber, dan dapat mengeksplor berbagai hal yang bersifat positif. 2. Untuk media pembelajaran. Dunia pendidikan dapat semakin maju dengan melakukan presentasi menggunakan Infocus, berbeda jika Anda menggunakan hal tersebut secara manual, yang tentunya tidak akan tepat untuk memberikan informasi ke seluruh orang banyak. Apalagi di era sekarang ini, banyak sekolah dan juga perguruan tinggi yang menggunakan media online untuk pembelajarannya, karena situasi dan kondisi Indonesia yang sudah tidak memungkinkan. Yang ketiga, komputer sebagai tempat penyimpanan data. Dapat dengan mudah menyimpan berbagai macam data-data dalam jumlah banyak, namun dengan tempat yang lebih kecil. Yang selanjutnya adalah CBT. Kini UN tidak lagi menggunakan paper, ataupun dengan tulis, atau menghitamkan jawaban. Sekarang di sekolah-sekolah sudah menerapkan sistem CBT atau Computer Based Test. Ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer sebagai aksesnya dan memudahkan pengguna. Fungsi komputer dalam bidang pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut dengan e-government. Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu 1. G2C atau Government to Citizen, yaitu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua adalah G2B atau Government to Business, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pengusaha. Yang ketiga adalah G2G, Government to Government, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pemerintah. Yang keempat adalah e-government, mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan, misalnya dengan menggunakan jaringan internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, pemerintah dengan bisnis, dan kegiatan lainnya. Next, teknologi terkini dan masa depan. 1. Baterai wireless. Kelahiran baterai sodium bertepatan dengan berkembangnya teknologi wireless charging atau pengisian daya tanpa kabel. Saat ini hampir seluruh gadget premium baru dibekali dengan fitur wireless charging. Mereka mengklaim bahwa baterai baru itu dapat menghasilkan energi yang lebih besar dan kuat, serta tetap stabil saat digunakan. Tidak hanya itu, baterai sodium pun bisa dibanderol dengan harga yang lebih murah karena proses pembuatannya lebih sederhana. Contohnya adalah Samsung Galaxy S5 dan Samsung Galaxy S6, LG G4. Yang kedua adalah kecerdasan buatan atau AI. Tahun 2015 adalah milik kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Tetapi jangan khawatir, AI akan mengambil alih dunia. Sebab sampai saat ini, hal paling pintar yang bisa mereka lakukan adalah menganalisa kebiasaan atau bahasa dari manusia. Namun, Microsoft misalnya sudah semakin dekat dengan penciptaan AI dengan kemampuan seperti otak manusia. Bisa dibayangkan saat AI mulai bisa berpikir seperti manusia, potensi apa yang bisa dibuka. Seperti menerjemahkan berbagai bahasa di dunia hanya lewat suara. Google juga sudah terjun dalam proyek AI Super. Lewat salah satunya insinyurnya Demis Hassabis, pria yang juga memimpin perusahaan teknologi DeepMind tersebut sedang berusaha membuat AI yang dapat meniru cara kerja sel saraf pada manusia. Yang ketiga adalah virtual reality. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Contohnya adalah lukisan virtual reality, film animasi VR, Google Earth atau VR, penyutradaraan menggunakan VR. Daftar pustaka. Referensi yang saya gunakan dalam penyusunan makalah, penyusunan PPT ini bisa dilihat. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.